Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan kita semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali di sore hari ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Salat serta salam tidak lupa juga kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik saudaraku pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di sore hari ini dalam program Risalah Muzakarah. Dan di tema kita pada hari ini adalah menjaga kebersihan yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Sukarti. Namun sebelumnya kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rian. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, tentunya kami juga mengundang pemirsa dan pendengar sekalian untuk bergabung bersama kami di telepon 02716793000 atau di WA 08112553000. Baik Ustadz, silakan untuk tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Pemirsa Risalah Muzakarah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik. Mudah-mudahan karunia ini terus kita pergunakan untuk bersyukur kepada Allah SWT. Terkait dengan menjaga kebersihan, maka tadi kami sampaikan di muqaddimah tadi surat Al-Baqarah ayat 222 di bagian akhir, yaitu bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Maksudnya adalah bahwa sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang bertaubat dari segala kesalahan yang diperbuatnya. Jadi ketika kita hidup kan tidak mungkin akan lepas dari dosa, dari salah. Maka yang dicintai oleh Allah itu adalah hamba yang segera bertaubat, hamba yang segera memohon ampun kepadanya. Kemudian Allah pun menyukai hamba yang menyucikan diri dari kotoran lahiriah maupun kotoran batiniah. Ya, jadi kotoran-kotoran yang berada di sekitar kita maupun kotoran yang berada di hati kita. Oleh karenanya salah satu perintah yang senantiasa dianjurkan dalam Islam itu adalah menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan ini baik menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka kebersihan diri itu nanti akan menjadikan kita sehat. Kemudian kebersihan lingkungan itu nanti akan menjadikan kita nyaman di dalam melaksanakan kehidupan itu. Oleh karenanya di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba, nadzifun yuhibbut nadzafah, karimun yuhibbul karomah, jawadun yuhibbul jawada, fanadzifu urahu. Sesungguhnya Allah maha baik dan menyukai kepada yang baik. Ya, Allah itu adalah maha baik gitu. Memang nggak ada kekurangan apapun pada Allah itu. Maka Allah itu menyukai hamba orang-orang yang baik. Sudahkah kita berusaha untuk menjadi orang yang baik agar kita dicintai oleh Allah? Kemudian Allah itu maha bersih dan menyukai kepada yang bersih.
Mari kita ya introspeksi pada diri kita, sudahkah kita di dalam hidup ini ya untuk hati kita, untuk badan kita, ya itu kita sudah berusaha bersih. Kemudian nanti di lingkungan kita, apakah kita juga sudah mempraktekkan tentang kebersihan itu? Karena tadi Allah itu maha bersih dan menyukai kepada yang bersih. Tidak hanya itu, dilanjutkan dalam hadis itu adalah Allah itu maha pemurah dan menyukai kemurahan. Hamba yang murah, hamba yang mudah mengeluarkan ya yang dimiliki, bahkan mungkin dari senyuman ya yang ia sampaikan kepada saudaranya yang beriman, itu termasuk kemurahan ya, yang kita berikan. Itu Allah sekali lagi maha pemurah juga. Kemudian Allah itu maha mulia dan menyukai kemuliaan. Karena itu bersihkanlah diri kalian. Bersihkanlah diri kalian. Jadi membersihkan diri ini tentu sekali lagi secara keseluruhan nanti ya, dimulai dari hati kita ya, kemudian fisik kita, jasad kita ini, kemudian tentu ya di sekitar kita, dimanapun kita berada, apakah itu di rumah, apakah itu nanti di tempat kerja, bahkan nanti sampai di perjalanan. Kemudian di dalam hadis yang lain, pemirsa Risalah Mudzakarah yang senantiasa mengharap rahmat dari Allah SWT, disebutkan adalah at-tuhuru satrul iman, walhamdulillahi yamla'ul mizan, wala ilaha illallah wallahu akbar yamlani ma bainas samawati wal ardi, wassolatu nurun, wassodaqu burhanun, wal wudu'u diyaun, wal qur'anu hujjatulaka. Ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi ini disebutkan kebersihan adalah setengah keimanan, kebersihan separuh dari keimanan. Ya, karena tidak mungkin nanti kita dalam menjalankan Islam itu kotor, tidak mungkin ya, karena ketika kita nanti mau menghadap Allah itu harus bersih dulu ya, hati kita bersih, kemudian pakaian kita bersih, diri kita bersih, tempat yang kita gunakan untuk sholat itu bersih ya, semacam itu. Sehingga kita nanti akan bisa berlama-lama ketika menghadap Allah, ketika kita berkomunikasi dengan Allah ya. Kemudian dilanjutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi itu adalah, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan ya. Jadi ucapan rasa syukur pada Allah tadi ya, dengan mengucapkan alhamdulillah setiap mendapatkan kebaikan, dia meyakini bahwa itu adalah dari Allah, maka dia ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena tadi sesuatu tadi itu kita dapatkan, sesuatu tadi itu sampai kepada diri kita itu karena kemurahan Allah, bukan karena kepandaian diri kita. Maka tadi kita ucapkan dengan alhamdulillah dan kita yakini itu betul-betul dari Allah. Kelanjutannya adalah kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, keduanya memenuhi langit dan bumi. Jadi ucapan la ilaha illallah wallahu akbar itu sekali lagi tinggi sekali kemanfaatannya ya. Jadi itu betul-betul sampai memenuhi langit dan bumi, sampai ke sisi Allah. Bahkan nanti bukankah ketika kita meninggal dunia ya, ketika nanti seseorang itu wajib gitu loh ya, atau ditekankan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Talqin itu kan dengan ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika ya lesannya tadi mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dirinya tadi yakin betul gitu bahwa ya yang disembah itu hanya Allah, tidak ada yang lainnya, dalam pelaksanaannya itu betul-betul seperti itu, maka tadi itu akan memenuhi ya langit dan bumi. Kemudian wallahu akbar, Allah maha besar.
berapa kali kita setiap hari mengucapkan Allahu Akbar. Di dalam sholat aja berapa kali. Nah, itulah yang betul-betul menjadi bahagia ketika kita orang beriman itu. Kemudian masih dilanjutkan dalam sabda Rasulullah SAW tersebut adalah sholat itu adalah cahaya. Ya, sholat yang kita laksanakan setiap hari itu adalah cahaya bagi kita semuanya nanti di akhirat. Kemudian sedekah itu adalah bukti, infak kita itu bukti bahwa kita itu betul-betul mensyukuri kenikmatan yang Allah karuniakan tadi dengan cara ya karunia Allah tadi kita keluarkan ya di jalan yang Allah ridhoi. Itu bukti bahwa kita tidak terlalu cinta dengan harta benda, dengan dunia tadi. Itu yang kita cintai tadi berupa harta benda tadi, itu kita keluarkan di jalan Allah. Kemudian wudhu itu sinar. Bukankah di dalam hadis itu nanti ya orang itu ketika berwudu itu kan diharapkan nanti ya melebihkan ketika membasuh muka, melebihkan ketika nanti membasuh tangan, melebihkan ketika nanti membasuh kaki. Mengapa? Karena nanti ya wajah kita, tangan kita, kaki kita itu nanti di akhirat itu betul-betul bersinar, bercahaya itu nanti. Ya, jadi itu hanya didapatkan oleh orang Islam. Selain orang Islam tidak mungkin bisa semacam itu. Kemudian Al-Quran dapat menjadi hujah yang membelamu. Ketika kita betul-betul ya berpegang teguh kepada Al-Quran, mendalami Al-Quran, meyakini, kemudian kita amalkan, maka nanti itu akan menjadi hujah kita, akan jadi pembela kita, meskipun kita sendirian. Ya, di satu wilayah ya kita ngaji hanya sendiri, tetapi sekali lagi dengan kita betul-betul paham Al-Quran itu nanti lisan kita akan dituntun oleh Allah ya, yang mana biasanya orang tidak menyangka kok sampai bisa mengucapkan itu. Karena apa? Yang membela tadi adalah Al-Quran. Itulah keuntungan orang yang beriman. Pemirsa MTA TV dimanapun berada, jadi iman itu nanti tidak hanya diwujudkan dalam ibadah, tetapi juga diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Maka nanti yang namanya menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan pakaian, menjaga kebersihan tempat tinggal gitu ya. Kemudian yang lainnya itu nanti adalah sebenarnya bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan dengan menjaga kebersihan, maka seorang muslim itu ya menunjukkan bahwa dirinya itu yakin percaya dengan apa yang difirmankan oleh Allah tadi. Karena Allah menyukai orang yang mensucikan diri. Kemudian Rasulullah pun sampai menyabdakan bahwa kebersihan itu adalah separuh dari iman. Dia amalkan itu, dia praktekkan itu. Akhirnya dia bertanggung jawab. Ya, dia bertanggung jawab terhadap kebersihan dirinya. Ya, ketika dia makan pun dia bertanggung jawab bagaimana ya tadi alat untuk makan dia bersihkan. Kemudian karena dia juga tinggal di rumah, maka dia juga akan berusaha untuk membersihkan rumah dan lingkungannya. Itu adalah tanggung jawab orang yang beriman. Sehingga akhirnya memiliki kesadaran untuk hidup sehat. Pemirsa Risalah Mudzakarah yang dirahmati Allah SWT, ya, kebersihan itu adalah ibadah. Nah, dan setiap ibadah dalam Islam itu sekali lagi terkait dengan kebersihan terlebih dahulu. Ya, yang namanya wudu, yang namanya mandi janabah hingga tayamum itu sekali lagi syarat yang menekankan ya pentingnya kondisi bersuci sebelum menghadap Allah. Ya, orang sholat pakaiannya bagus tapi dia tidak bersuci, dia tidak berwudu,
bagi yang berhadas kecil dia tidak mandi janabah, bagi orang yang berhadas besar tidak sah sholatnya, tidak diterima oleh Allah sholatnya. Maka tadi untuk ibadah itu pun ya dipersyaratkan diri kita bersih dahulu. Seorang muslim ya tadi tidak sah sholatnya tanpa bersuci terlebih dahulu. Ya, hal ini menunjukkan bahwa kebersihan itu menjadi pintu gerbang utama untuk menuju diterimanya ibadah. Maka mari kita berusaha ketika berwudu itu kita sempurnakan wudunya, ketika mandi janabah kita sempurnakan mandi janabahnya, atau mungkin ketika dalam kondisi tertentu kita memang harus tayamum, maka juga sempurnakan tayamumnya. Kemudian kebersihan diri dan lingkungan itu juga sangat penting ya, sehingga dalam sebuah hadis itu sampai disebutkan yang diriwayatkan oleh Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yumitul adza anit tariqi shadaqatun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah termasuk sedekah. Ya, jadi ketika kita berjalan, kemudian nanti di situ apakah ada batu, di situ atau mungkin ada ranting, maka ketika batu ranting yang berada di tengah jalan tadi itu kita singkirkan, itu sekali lagi dinilai sedekah. Ya, jadi sangat bermanfaat sekali ketika kita nanti melancarkan ya jalan tadi untuk dilalui orang lain, tidak hanya diri kita. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu disebutkan ya, bainama rajulun yamsi bitariqin wajada ghusna syaukin alat tariqi fa akhara fasyakarallahu lahu faghfarolahu. Ya, faghfarolahu. Pada suatu hari ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, kemudian mendapati sebuah dahan yang berduri dan mengganggu di jalan, lalu dia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih kepadanya atau menerima amalnya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi dengan menyingkirkan gangguan di jalan tadi, sampai dalam hadis ini Allah berterima kasih. Ya, Allah menerima amal hamba yang mau menyingkirkan duri yang berada di jalan tadi, dan dengan menyingkirkan duri yang berada di jalan tadi, Allah itu akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ya, jadi luar biasa begitu nggih. Menyingkirkan duri itu bisa ya menjadikan kita diampuni dari ya kesalahan kita. Kemudian di dalam hadis yang lain ya, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi sajaratin fata'aha min dhahrit tariqi kanat tu'tin nas. Sesungguhnya aku telah melihat seorang laki-laki bersenang-senang di surga disebabkan dia memotong sebuah pohon di jalan yang mengganggu orang banyak. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim juga. Jadi dengan dia memotong ya dahan yang mengganggu jalan tadi ya dipotong, sehingga akhirnya orang lalu lalang di situ tidak terganggu, itu akhirnya seseorang tadi dimasukkan ke dalam surga. Ya, Allah berterima kasih tadi, menerima amalnya tadi, mendapatkan balasan ya dengan surga. Kemudian pemirsa Risalah Mudzakarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ya tadi selain kita memperhatikan kebersihan fisik,
Islam itu ya sangat menekankan kebersihan hati. Hati yang bersih dari sombong, hati yang bersih dari dengki, hati yang bersih dari riya, hati yang bersih dari kebencian terhadap orang lain, itu nanti menjadikan hidup itu lebih damai, menjadikan hidup itu lebih tenang. Ya, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu disebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah idza solahat solahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Dan ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula lah jasad itu seluruhnya. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula lah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah ia adalah hati. Sehingga kalau hati itu nanti bersih gitu, maka nanti menyebabkan yang lain itu bersih. Tapi kalau hatinya sudah kotor, hatinya sudah rusak, udah ya nanti menyebabkan lesannya, menyebabkan tangannya, menyebabkan penglihatannya, pendengaran itu nanti menjadi tidak baik. Oleh karenanya pemirsa Risalah Mudzakarah yang dirahmati Allah SWT, ya menjaga kebersihan itu bukan hanya membawa pahala, tetapi memberi manfaat yang besar, baik bagi kesehatan kita, baik bagi kenyamanan kita ya hidup di dunia ini. Menjaga kebersihan itu sekali lagi salah satu bentuk nyata dari keimanan seorang muslim. Dengan membiasakan hidup bersih, maka seorang hamba tadi ya bukan hanya menjaga kesehatan, juga bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mengapa? Karena Allah itu maha bersih ya, dan menyukai ya orang yang menjaga kebersihan. Maka mari kita jadikan ya kebersihan itu sebagai kebiasaan kita ya, sehingga nanti diri kita sehat, lingkungan nyaman, nah masyarakat pun nanti juga akan penuh keberkahan. Ya, saya kira demikian, nanti bisa kita lanjutkan di dalam sesi tanya jawab. Kami kembalikan kepada Mas Rian Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya di sesi 1 ini, dan pastinya kami masih menunggu pemirsa dan juga pendengar sekalian untuk bergabung bersama kami. Jikalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan khususnya terkait materi kita pada hari ini, yaitu menjaga kebersihan, di telepon 02716793000 atau di WA tertulis di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa dan juga pendengar, kita kembali lagi di program Risalah Mudzakarah bersama Ustaz Sukarti terkait materi kita pada hari ini, yaitu menjaga kebersihan. Dan tentunya kami juga masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung dengan kami di 02716793000 atau di 08112553000. Baik, ada telepon yang masuk, mungkin bisa langsung untuk memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum. Halo? Halo, Assalamualaikum. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, dari mana ini? Dengan Pak Haji di Palembang. Pak Haji. Pak Haji di Palembang. Baik, silakan Pak. Dari Pak Haji dari Palembang. Ya, silakan Pak. Silakan Bapak. Untuk pertanyaan silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Ini Pak Ustaz. Soalnya masalah bersuci atau wudhu. Ya. Nah, gini. Ada seorang santri ambil air suci atau berwudhu. Nah, setiap mencuci anggota wudhunya diawali dengan bacaan basmalah. Ya. Contohnya, mau cuci tangan, baca basmalah, mau berkumur, baca basmalah, mau cuci muka,
baca basmalah, begitulah seterusnya. Nah, yang saya tanyakan ini tadi kepada santrinya, kamu mengikuti siapa itu? Dia inilah yang namanya ittiba atau itba. Nah, betulkah itba itu, Pak Ustaz? Kok istilahnya ittiba itu? Mohon caranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak Hadi. Ya, sependek yang kami ketahui tentang bagaimana Rasulullah SAW itu memberi contoh tentang berwudu. Ya, tentang kesempurnaan berwudu itu yang pertama adalah membaca basmalah ketika hendak memulai wudu. Sehingga bacaan basmalahnya itu hanya di bagian depan, hanya satu kali. Ya, karena sekali lagi nanti ketika berwudu itu ada bagian-bagian yang bisa dibasuh, ya itu nanti sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tetapi nanti yang hanya sekali itu hanya ada pada 3 bagian. Ya, yang pertama itu nanti membaca basmalah di awal. Kemudian yang kedua itu nanti terkait dengan mengusap kepala dan telinga. Itu juga hanya sekali. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan doa sesudah wudhu. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la solata liman la wudhu alahu wala wudhu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Sehingga tadi orang itu kalau mau berwudu itu nanti membaca basmalah terlebih dahulu, sekali itu saja. Udah, kalau nanti sudah membaca basmalah, baru nanti ya membasuh tangan hingga pergelangan, dan seterusnya sampai nanti membasuh kaki. Ya, kalau nanti setelah membasuh kaki, ya itu nanti baru ya berdoa sesudah wudhu. Nah, ketika nanti setelah membasuh tangan sampai pergelangan, berikutnya nanti untuk berkumur tidak membaca basmalah kembali. Setelah berkumur nanti membasuh muka, tidak membaca basmalah lagi. Hanya sekali saja, ya, yaitu ketika nanti akan berwudu tadi. Itu menurut hadis Rasulullah. Dan tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Kalau dia berhadas, ya kemudian kok tidak wudu langsung sholat, maka itu tidak sah sholatnya, tidak diterima sholatnya. Jadi Islam ini betapa mudahnya. Jadi tadi mendasarkan pada hadis Rasulullah tadi, cukup sekali membaca basmalah, yaitu sebelum berwudu. Ya, jadi bukan setiap nanti mau membasuh membaca basmalah. Itu sependek yang kami ketahui terkait dengan membaca basmalah ketika hendak memulai wudhu. Terima kasih pertanyaan dari Pak Hadi di Palembang. Ya. Baik Pak Hadi, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian ini ada pertanyaan tertulis Ustaz dari Ibu Swati dari Sulawesi Selatan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat tinggal saya mengenai bakar-bakar sampah di halaman rumah itu sudah menjadi kebiasaan tetangga. Kemudian daun-daun yang berjatuhan itu kemudian dibakar, karena itu sudah menjadi kebiasaan kami. Kalau ada asap yang masuk di rumah kita sendiri, kita biasa-biasa saja dan tidak anggap masalah Pak Ustadz. Bagaimana yang demikian? Apakah yang demikian kita juga termasuk orang-orang yang berbuat zalim? Baik, terima kasih Bu Swati. Iya, jadi kalau kita
kan hidup bertetangga kan, ya apalagi nanti rapat rumah satu dengan yang lain, maka ya tadi sampah tadi jangan dibakar. Ya, jadi ada pengelolaan sampah yang benar. Nanti ya dipilah sampahnya. Oh, ini apakah sampah organik, ini apakah sampah anorganik, apakah ini nanti sampah yang berbahaya. Lah itu dipilah, jangan dibakar. Ya, nanti sebenarnya itu ada pengolahan sampah sehingga nanti yang organik tadi itu nanti ya bisa menjadi kompos, bisa menjadi pupuk dan sebagainya. Nah, ketika tadi membakar sampah tadi itu kan akhirnya kan asap masuk ke rumah. Kalau sudah asap masuk ke rumah itu mengganggu. Itu tidak mudah keluarnya kalau tadi belum dihentikan ya untuk bakar sampahnya, itu asap masih masuk ke dalam rumah. Maka sampai dalam hadis ya, kalau dalam hadis itu sampai dijelaskan ya, inna fulanata tasumun naharo wa taqumul laila wa tu'dhi jironaha bilisaniha. Ya, kebetulan saja ini terkait dengan lisan. Tetapi sesungguhnya si fulanah biasa puasa di siang hari dan sholat malam, tetapi dia sering menyakiti tetangga dengan lisannya. Ya, maka akhirnya Rasulullah SAW bersabda, faqala la khaira fiha hiya finnar. Nah, ini tadi kan memang terkait dengan menyakiti tetangga itu dengan lisannya. Nah, ini tadi mengganggu tetangga itu dengan asapnya tadi. Maka kalau dikaitan dengan lisan ini tidak ada kebaikan pada wanita tadi, meskipun ya di siang hari mereka berpuasa sunnah, di malam hari dia sholat malam, ya maka dia tidak ada kebaikan, dia di neraka. Tuh, ya yang kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah ketika kita hidup bertetangga itu jangan sampai nanti lisan kita, perbuatan kita itu nanti menjadikan tetangga kita itu terganggu, tersakiti, ya terzolimi. Ini dolim kalau yang semacam itu, ya dolim. Sehingga harusnya ya bagaimana segera disiram dengan air, matikan. Ya kalau nanti sudah dimatikan kan asapnya kan sudah tidak masuk kembali. Ya jadi kalau kita ingin betul-betul beriman kepada Allah, ya beriman kepada hari akhir kan itu, ya jangan sampai nanti mengganggu tetangga. Maka sampai nanti dalam hadis yang lain itu pun ya sebaik-baik teman menurut Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap temannya, dan sebaik-baik tetangga menurut Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya, gitu loh. Jadi wa khairul jironi indallahi khairuhum lijarihi. Ya, jadi sebaik-baik tetangga menurut Allah itu adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Maka jangan sampai tadi mengganggu asap yang masuk ke rumah tetangga. Itu sekali lagi itu bukan tetangga yang baik. Kalau ingin tetangga yang baik, ya mari kita berbuat yang terbaik untuk tetangga kita. Nih, terima kasih Bu Swati mengingatkan kepada kita jangan sampai kita mendolimi ya tetangga kita. Nih, baik. Baik, kita sudah terhubung dengan penanya dari telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rian. Baik, dengan siapa dari mana? Bapak Mustafa dari Selatan. Baik, silakan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sukarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustafa. Silakan Bapak. Ya, alhamdulillah. Semoga Ustaz Sukarti bersama Marian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya. Mohon tanya Pak, mohon dijelaskan yaitu yang dengan tema taat kepada Rasulullah SAW berarti taat kepada Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian disebabkan dengan pertanyaan mereka.
Lalu mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Maka apabila aku melarang kalian dari sesuatu, tinggalkanlah ia. Dan apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu, laksanakanlah semaksimal kalian. Hadis riwayat Bukhari juz 8. Konteksnya Pak Ustaz dari sebelah hadis ini, pelajaran apa yang saya ambil setelah Ustaz sampaikan atau paparkan dari hadis ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak. Jadi itu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah itu berkhutbah ya di Haji Wada itu, ya, wahai para manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah kalian. Lalu seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Maka Rasulullah SAW diam, sehingga orang laki-laki tersebut menanyakan sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, seandainya aku mengatakan iya, ya, tentu menjadi wajib, ya, dan kalian pasti tidak mampu melakukannya. Kemudian beliau bersabda, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian disebabkan banyaknya pertanyaan mereka. Lalu mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Maka apabila aku perintahkan kepada kalian tentang sesuatu, laksanakanlah semaksimalnya. Dan apabila aku melarang kepada kalian tentang sesuatu, maka tinggalkanlah. Oleh karenanya tadi, ini kan ternyata satu pertanyaan tadi ini ya sangat menjadikan keberatan kalau sampai Nabi jawab iya. Karena tadi kan pertanyaannya gitu loh, ya, ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun? Ya, ketika nanti sekali lagi Rasulullah menjawab iya, sudah, kita tidak mungkin akan mampu untuk melaksanakannya. Wong sekarang mau naik haji aja itu antriannya sampai berapa tahun, kan begitu. Ya, orang setiap tahun tentu tidak mampu, yang jauh dari ya Mekah kan tentu tidak mampu. Yang di sana pun nanti juga tidak cukup tempatnya. Oleh karenanya ketika bertanya tadi gitu, itu sekali lagi hati-hati. Ya, jangan sampai nanti malah memberatkan. Ya sudah, apa yang Allah perintahkan ya kerjakan dengan semaksimal kita, mastatotum. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, Rasulullah perintahkan haji, ya sudah kita haji. Yang wajib itu adalah haji. Kalau kita ingin nambah, umroh, kan begitu. Kalau kita mau sholat wajib itu ya hanya 5 waktu, tidak boleh ditambah lagi. Ya, sholat wajib itu hanya 5 waktu, tidak boleh nambah lagi. Kalau mau nambah itu berarti sholat sunnah, kan itu. Kalau kita mau mengeluarkan infak dari harta, yang wajib itu namanya zakat. Kemudian yang nanti sunnah itu adalah infak, sedekah, dan lain sebagainya. Puasa yang wajib itu hanya setahun sekali, puasa Ramadan, ya 1 bulan itu. Yang lainnya itu adalah puasa sunnah. Maka apa yang sudah ditetapkan oleh Allah tadi itu laksanakan dengan maksimal, yang dilarang jauhi. Demikian juga yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya laksanakan dengan maksimal kalau itu berupa perintah. Kemudian kalau itu berupa larangan, jauhi pula dengan maksimal. Maka Islam tadi menjadi indah, Islam tadi menjadi nyaman ketika tadi kita bertanyanya tadi adalah bertanya untuk betul-betul ingin mendapatkan penjelasan dari tadi, bukan nanti untuk penetapan hukum. Kalau sudah penetapan segala sesuatu tadi, itu sudah final dari Allah, sudah final dari Rasulullah SAW. Ya, tapi ini pertanyaannya terima kasih Pak Mustafa, agar tadi ya seseorang tadi ketika bertanya tadi sekali lagi yang paling penting itu setelah itu amalkan.
jangan sampai setelah bertanya nanti menyelisihi gitu loh nggih. Ya, jangan sampai nanti setelah bertanya tadi akhirnya tidak percaya dengan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Itu yang dilarang dalam Islam. Ya, kami kira demikian. Terima kasih. Baik Ustaz, sepertinya kita cukupkan sekian untuk pertanyaan pada pertemuan kita di Salam Muzakarah pada hari ini karena sudah di penghujung waktu kita. Baik. Ini sebelum kita akhiri ada penekanan materi terkait hari ini. Baik, ya. Pemirsa Risalah Mudzakarah dimanapun berada, mari kita jaga betul kebersihan hati kita jaga kebersihan diri kita jaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Karena sekali lagi, Islam itu mengajarkan tentang kebersihan. Bahkan tadi yang namanya kebersihan, itu adalah separuh dari iman. Sehingga itu tadi dampaknya orang menjaga kebersihan tadi sekali lagi akan diampuni dosanya. Orang menjaga kebersihan ketika nanti itu menjadi kebaikan, maka dia nanti akan masuk ke dalam surga. Tentu orang yang beriman tadi akan berusaha hidup bersih, jangan sampai nyampah. Ya, jangan sampai nyampah, tetapi kita jaga lingkungan kita sehingga mata kita itu nanti penglihatan kita enak melihat segala sesuatunya, tempat itu nanti nyaman kita gunakan. Kami kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Terima kasih Mas Rian Adi. Terima kasih Ustaz Sukardi atas tausiahnya pada hari ini, khususnya terkait menjaga kebersihan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua terkait, khususnya juga dalam menjaga kebersihan. Begitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya. Baik saudaraku pemirsa dan juga penonton dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita di program Risalah Muzakarah pada hari ini. Mohon maaf untuk pertanyaan Anda yang sudah terkirim namun belum bisa kami jawab karena keterbatasan waktu. Insya Allah dapat terjawab di lain waktu. Saya Rianadi mewakili segenap rekan kru yang bertugas mohon pamit undur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.